Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah ada di hari ketiga di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan saum kita saum yang makbul dan mabrur. Allah terima dan terbebas dari kekeliruan, kesalahan dalam ibadah saum kita. Di hari ketiga ini kita akan mengupas ringkas tentang dasar kita melaksanakan ibadah saum yang berdampak pada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini sudah saya posting di blog saya pribadi, silahkan nanti bisa teman-teman cek di abinayuri.blogspot.com, pakai abinayuri.blogspot.com. Silahkan teman-teman cek ayat tentang kewajiban saum Ramadan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Pertanyaannya adalah, siapa yang Allah seru dalam ayat tersebut? Yes, dia adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya apa? Maknanya adalah hanya orang-orang yang beriman yang akan sanggup menjalankan ibadah saum Ramadan. Karena saum itu tidak hanya secara lahir saja, tidak hanya menahan makan ketika lapar, tidak hanya menahan minum ketika haus, tidak hanya menahan jima di waktu tertentu yang Rasul tetapkan, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Tetapi jauh dari itu, lebih dari itu, saum adalah menahan segala syahwat dalam hal yang tidak hak, menahan diri dari kemaksiatan pada Allah. Itu namanya saum. Dan kita aktif dalam kebaikan-kebaikan, dalam amal soleh. Nah, kemudian dalam sebuah hadis menguatkan, Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang saum dengan dasar iman dan ihtisab, pengharapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dasar saum agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, pertama, iman, kedua, ihtisab. Tentang keimanan saya kira sudah mafhum semuanya. Nah, tentang ihtisab sedikit kita coba kupas ihtisab. Dalam artikel yang sudah saya tulis di blog saya sudah mengutip perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis yang tadi. Kata beliau, al-muradu bil imani al-i'tiqad bi fardiyati saumihi. Yang dimaksud dengan iman itu adalah meyakini, i'tiqad, keyakinan tentang kewajiban saum. Artinya saum Ramadan itu saum yang wajib dilakukan oleh setiap orang beriman. Wabil ihtisabi talabus thawab minallahi ta'ala. Dan dengan ihtisab, yakni mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus tentang ihtisab, Imam Al-Khattabi menjelaskan, ihtisaban ay azimatan. Ihtisab artinya azimah, tekad yang sangat kuat. Wahuwa ayyasumahu ala ma'na ragbah fi thawabihi. Yaitu melaksanakan ibadah saum dengan makna, dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan pahala. Thayyibatan nafsahu, membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, bidzalika, dengan ibadah tersebut, ghairu mustathqilun li siyamihi, tanpa merasa terbebani dengan saumnya,
wala mustatilun li ayyamihi, dan tidak merasa lama menjalani hari-harinya. Kalau kita melihat akar kata dari kata ihtisab berasal dari kata hasiba, artinya adalah menghitung atau perhitungan. Kenapa kita menjalankan saum Ramadan? Karena diawali dengan proses hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Menghitung, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dapat murka, dapat dosa. Menghitung apa keutamaannya, menghitung-hitung apa akibatnya kalau tidak melaksanakan ibadah saum. Proses hitung-menghitung awalnya begitu. Ihtisab, dasar awalnya proses perhitungan, hitung-hitungan. Ibadah itu harus hitung-hitungan, jelas pahalanya, jelas murkanya. Kalau diamalkan pahala, ditinggalkan murka, jelas. Dalam istilah lain, kita bisa lihat dalam Quran surat Fatir 29. Allah menggunakan kalimat tijarah untuk ibadah yang diwakili oleh tilawah Quran, salat, dan infak. Allah menyebutnya tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kenapa filosofisnya? Apa filosofisnya menggunakan kalimat tijarah? Karena tijarah atau jual beli atau dagang itu adalah diawali dengan proses perhitungan. Hitung-hitungan dulu. Kalau menguntungkan, deal transaksi. Kalau merugikan, no deal. Ibadah pun begitu, teman-teman ya. Kita kenapa menjalankan saum Ramadan? Karena diawali dengan proses hitung-hitungan. Karena banyak fadilahnya, banyak pahalanya, dan Allah murka ketika tidak menjalankannya. Maka kita deal, transaksi, kita jalankan saum Ramadan. Ketika sudah ada proses hitung-hitungan, maka kemudian dipahami sebagai pengharapan. Maka ibadah saum yang akan menjadikan kita Allah ampuni adalah ibadah saum yang dengan keimanan dan dengan penuh pengharapan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.